Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Pramesta dari kelas Sistem Digital C dengan NIM 2210953033. Saya akan menjelaskan materi tentang multiplexer. Oke. Jadi tentang materi multiplexer untuk teorinya, multiplexer adalah suatu perangkat yang dapat menerima beberapa input data dan hanya satu di antara input yang akan dilewati ke output pada satu waktu. Jadi di sini bisa dilihat ada suatu multiplexer. Secara sederhana, suatu multiplexer itu nanti akan memiliki beberapa input, banyak input. Inputnya itu bisa lebih dari satu, tetapi hanya salah satu dari input ini, hanya salah satu dari D0, D1, D2, dan D3 yang akan dialirkan ke output. Bagaimana cara kita untuk memilih input yang mana yang untuk dialirkan, itu kita menggunakan address, atau di sini ada S0 dan S1. Cara kerja address juga mirip dengan bilangan biner. Lalu setelahnya untuk membuat sebuah multiplexer, langkah-langkah yang diperlukan itu tentukan jenis multiplexernya. Karena sesuai tugas, saya akan menggunakan multiplexer dengan 16 input dan satu output. Lalu buat tabel kebenarannya, buat rangkaiannya, dan buat rangkaian dan uji rangkaiannya. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Di sini bisa kita lihat S0, S1, S2, dan S3 di sini akan berperan sebagai address. A, B, C, sampai P ini sebagai input dan lalu ada outputnya. Di sini kita bisa lihat di tabel kebenaran, apabila addressnya berlogika 0 semuanya, dan lalu input A berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Dengan kata lain, tidak ada output yang akan dialirkan. Tapi apabila input hanya berlogika 1 dengan address semuanya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Dengan kata lain, ada output yang dialirkan. Dan output yang mengalir ini adalah nilai adalah input A. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita coba ke simulasi rangkaiannya. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada tabel kebenaran. Kita akan buktikan yang paling pertama dulu. Apabila setiap addressnya berlogika 0 dan input A-nya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Sini kita akan lihat input 0 di sini akan berperan sebagai input A ke bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk addressnya S0 sampai S3 sudah berlogika 0. Dan lalu input 0 atau input A-nya juga berlogika 0. Maka outputnya seharusnya juga berlogika 0. Nah, apabila diaktifkan, jika input A-nya berlogika 1, maka outputnya berlogika 1 dan ditandai dengan D1 yang akan menyala. Dan kita aktifkan input 0, maka outputnya juga akan berlogika 1 dengan D1 yang menyala. Coba yang lain lagi. Nah, apabila addressnya untuk S0 berlogika 1, maka apabila input B berlogika 1 akan ditandai dengan D2 yang menyala. Ini kita akan aktifkan. Nah, dengan input 1 atau input B-nya sudah menyala, maka ditandai dengan D2 yang menyala. Dan outputnya juga berlogika 1. Kita coba untuk yang lebih tinggi lagi, misalkan untuk ini. Jika S0 berlogika 1 dan S1 berlogika 1, apabila input apabila input D-nya berlogika 1, maka ditandai dengan D4 yang menyala. Kita aktifkan untuk S0 dan S1 berlogika 1, dan input D di sini adalah input 3. Nah, apabila input 3-nya berlogika 1, maka outputnya juga berlogika 1 dan ditandai dengan D4 yang menyala. Apabila input 3 dimatikan, maka outputnya berlogika 0 dan tidak ada input yang akan salurkan. Coba yang lebih tinggi lagi, misalkan ini. Apabila addressnya S0 berlogika 0, S1 berlogika 1, dan S2 berlogika 1, maka akan ditandai dengan D7 yang menyala. Dan input yang dialirkan adalah input G. Atau di sini bisa ditandai dengan input 6. Nah, kita akan coba nyalakan di sini untuk S1 berlogika 1 dan S2 berlogika 1. Nah, apabila kita matikan input 6-nya, maka seharusnya tidak ada output yang dialirkan. Karena
input 6-nya mati. Nah, jika input 6-nya mati akan ditandai dengan D7 yang menyala. Dengan kata lain, input 6 yang akan dialirkan ke output. Sekian penjelasan dari saya tentang multiplexer 16 input dengan satu output. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.